Finally tonight, for Tupperware, the party is over. The iconic brand, once a staple of American kitchens, filed this week for bankruptcy, citing what it called macroeconomic challenges. Pada tahun 2023, sebuah perusahaan berusia hampir 80 tahun mengeluarkan peringatan yang mengejutkan dunia. Mereka mungkin tidak bisa bertahan hidup. Grafik sahamnya terjun bebas, potongan headline berita bertebaran di mana-mana. Pabrik kosong, gudang sepi. Padahal selama puluhan tahun, perusahaan ini menguasai dapur jutaan keluarga di berbagai negara. Produknya diwariskan dari ibu ke anak. Namanya bahkan lebih terkenal daripada fungsi produknya sendiri. Ya, Tupperware namanya. Merek yang dulu begitu identik dengan kualitas dan keawetan, kini justru sedang berjuang agar tidak menghilang. Pertanyaannya, bagaimana perusahaan yang pernah begitu dicintai bisa jatuh sedalam ini? Apa yang sebenarnya membunuh Tupperware? Dan apakah penyebabnya datang dari pesaing mereka atau justru dari kesalahan mereka sendiri? Bersama Markidi Project, mari kita bedah ceritanya. Hari ini kita akan membahas kisah jatuhnya Tupperware. Tapi sebelum membahas kejatuhannya, mari kembali sebentar ke masa ketika Tupperware berada di puncak kejayaannya. Kalau Anda tumbuh di Indonesia pada tahun 90-an atau awal 2000-an, kemungkinan besar Anda pernah melihat benda ini. Dan ada satu aturan tidak tertulis yang hampir berlaku di setiap rumah. Kalau tutup Tupperware hilang, siap-siap kena ceramah panjang dari ibu. Terdengar lucu, tapi di balik benda plastik sederhana ini, ternyata tersimpan salah satu kisah bisnis paling menarik dalam sejarah modern. Semuanya bermula pada tahun 1946. Dunia baru selesai dari perang. Seorang ahli kimia ambisius, Earl Tupper, menciptakan wadah plastik revolusioner yang tidak bisa pecah. Rahasia magisnya bukan pada plastiknya, tapi pada tutupnya. Terinspirasi dari tutup kaleng cat, Earl menciptakan burping seal, sistem kedap udara yang mengunci kesegaran makanan. Di era di mana kulkas masih menjadi barang mewah, ini adalah sebuah keajaiban teknologi dapur. Tapi, produk ini gagal total di pasaran. Tidak ada yang meliriknya. Konsumen kebingungan, mereka tidak tahu cara menutupnya dengan benar. Inovasi hebat ini nyaris mati muda. Hingga akhirnya muncul sosok penyelamat, Brownie Wise. Dia melihat apa yang tidak dilihat pria-pria berjas di ruang direksi. Produk ini tidak butuh rak toko, produk ini butuh panggung. Brownie melahirkan mahakarya strategi marketing, Tupperware Party. Dia mengubah ibu-ibu rumah tangga menjadi pasukan sales tak terlihat. Mereka mengundang tetangga, berpesta, bergosip, dan di saat yang sama mendemonstrasikan kehebatan Tupperware. Ini adalah akar dari direct selling atau MLM modern. Ledakannya luar biasa. Tupperware bukan lagi sekadar kotak plastik. Ia bermetamorfosis menjadi simbol status, komunitas, dan kemandirian finansial wanita masa itu. Lalu kalau strateginya sejenius itu, mengapa kini mereka terperosok? Jawabannya ada pada satu penyakit mematikan yang sering menyerang para raja. Brand stagnation, keangkuhan karena sudah merasa di puncak. Kesalahan pertama, mereka terbius oleh kejayaan masa lalu. Selama puluhan tahun, Tupperware menolak melepaskan model Tupperware Party. Mereka masih mengandalkan pertemuan fisik ibu-ibu. Masalahnya, zaman sudah berlari kencang. Memasuki era milenium, wanita karir tidak lagi punya kemewahan waktu 2 jam untuk duduk di arisan hanya demi membeli kotak makan siang. Budaya berubah, tapi Tupperware diam di tempat. Kesalahan kedua yang menjadi paku di peti mati mereka, keterlambatan luar biasa dalam mengadopsi dunia digital. Di saat kompetitor berekspansi ke Amazon atau platform e-commerce, Tupperware ngotot membatasi penjualan online. Mereka ketakutan mati-matian ekspansi digital akan membunuh komisi jaringan agen fisik mereka. Kebutaan ini menjadi celah emas bagi para pesaing. Merek-merek baru bermunculan bak jamur. Lebih murah, desain lebih minimalis dan estetik, dan yang paling penting bisa dibeli hanya dengan satu klik dari atas kasur. Tupperware pun kehilangan satu generasi penuh. Di mata milenial dan Gen Z, merek ini terasa seperti produk usang milik nenek mereka. Sebuah plastik tebal yang harganya tidak masuk akal. Menariknya, saat pandemi COVID-19 menghantam dunia, Tupperware justru mendapat nafas buatan.
Seluruh dunia terkurung di rumah, semua orang mendadak hobi memasak, dan penjualan wadah makanan pun meroket. Namun, euforia itu hanya ilusi sesaat. Setelah dunia kembali normal, permintaan kembali terjun bebas. Belum lagi biaya bahan baku plastik global meroket tajam akibat inflasi. Tupperware mulai tercekik oleh hutang raksasa ratusan juta dolar. Dan hantaman paling telak dari badai global ini akhirnya mendarat di depan mata kita sendiri. Setelah 33 tahun lamanya menemani dan menjadi bagian dari dapur keluarga Indonesia, Tupperware Indonesia secara resmi menghentikan seluruh operasional bisnisnya sejak 31 Januari tahun 2025. Masyarakat Indonesia sendiri sempat dibuat terkejut saat pengumuman pahit ini disampaikan secara resmi melalui akun media sosial mereka pada pertengahan April tahun 2025. Penutupan ini menjadi akhir dari sebuah era, sekaligus bagian dari kebijakan restrukturisasi global dari perusahaan induknya di Amerika Serikat yang sudah tidak lagi mampu menahan beban finansial. Jaringan agen dan member yang dulu menyokong ekonomi puluhan ribu ibu-ibu di tanah air kini resmi lumpuh total dan tinggal kenangan. Manajemen yang panik sebenarnya sempat membanting setir dengan memasukkan produk ke supermarket besar dan mencoba agresif di pasar online. Namun, ibarat kapal Titanic yang lambungnya sudah robek menabrak gunung es, manuver putar balik ini sudah terlampau telat. Lalu, apa pelajaran brutal yang bisa kita bawa pulang dari studi kasus Tupperware yang kita bahas hari ini? Pertama, inovasi tidak boleh berhenti berdetak. Sebuah produk revolusioner hari ini hanya akan menjadi barang rongsokan 10 tahun lagi jika Anda menolak beradaptasi. Tupperware memang jenius saat menciptakan tutup kedap udara di tahun 1940-an. Tapi mereka lupa, teknologi paten itu ada batas waktunya, dan kompetitor bisa menirunya dengan mudah. Ketika merek lain mulai membuat wadah yang sama kedapnya, tapi dengan variasi bahan seperti kaca, stainless steel, hingga desain minimalis ala Korea, Tupperware justru tetap bertahan dengan desain plastik pastel yang sama selama puluhan tahun. Akibatnya, produk yang dulu dianggap futuristik, kini cuma dianggap sebagai plastik kuno. Kedua, model bisnis yang membuat Anda kaya di masa lalu adalah hal yang sama yang bisa membangkrutkan Anda di masa depan. Anda harus berada di mana konsumen Anda berada. Jika mereka hidup di smartphone, Anda tidak bisa memaksa mereka datang ke ruang tamu Anda. Kehancuran Tupperware adalah akibat dari ego mereka yang menolak melepas sistem Tupperware Party. Mereka terlalu takut beralih ke e-commerce karena khawatir akan merusak ekosistem komisi para agen fisiknya. Padahal perilaku konsumen sudah bergeser total. Konsumen modern menginginkan kepraktisan, tinggal klik, bayar, dan barang sampai di depan rumah. Ketika Anda memaksa konsumen mengikuti cara lama Anda yang rumit, mereka akan dengan senang hati pergi ke toko sebelah. Ketiga, jebakan rasa aman atau The Innovator's Dilemma. Tupperware adalah contoh nyata dari raksasa yang tumbang bukan karena produk mereka jelek, tapi karena mereka terlalu fokus memanjakan konsumen lama mereka yang mulai menua. Mereka menutup mata dari ancaman kompetitor kecil yang merangkak dari bawah dengan produk yang lebih murah, lebih estetik, dan lebih praktis. Mereka merasa nama besar Tupperware yang sudah menjadi kata ganti untuk semua wadah plastik di Indonesia akan membuat mereka aman selamanya. Di dunia bisnis, begitu Anda merasa terlalu besar untuk hancur dan mengabaikan pergerakan kompetitor baru, disitulah Anda justru paling rapuh untuk dihancurkan. Runtuhnya imperium Tupperware membuktikan bahwa tidak ada raksasa yang abadi jika mereka menolak berubah bersama zaman. Merek ini kini meninggalkan warisan besar di dapur-dapur dunia dan di ingatan masa kecil kita, saat kita panik setengah mati karena menghilangkan tutupnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian atau ibu kalian termasuk yang kehilangan setelah Tupperware resmi tutup dan pamit dari Indonesia? Atau kalian sekarang memang sudah beralih ke merek kotak bekal lain di online shop? Tumpahkan opini kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe Markidi Project jika kalian menyukai konten tajam seperti ini. Sampai jumpa di pembedahan kasus berikutnya.